Kesepian tuh kayak penyakit nih, udah lama ngerayainnya. Lu ngerasa kayak, gue kok beda gitu ya sama yang lain yang gue pengen deketin. Ya ini ngerasanya banget subjektif, beda jauh sama ngerasa terpisah. Jadi bisa aja lo sengaja jadi loner dan merasa chill dengan itu. Tapi cuman diri lo sendiri yang bisa nyadar kalau lo lagi kesepian. Dan nyatanya, lo bisa kesepian meski lagi rame-rame. Bisa juga kesepian pas lagi di jalan sama pasangan. Atau bahkan lo bisa ngerasa cozy banget pas sendirian di tengah hutan. Dari zaman 1950-an sampai sekarang, kita tahu makin banyak yang cuek sama orang lain. Dari beberapa riset, sekitar 60% orang bilang mereka sering kesepian. Dan yang paling minim pun masih 30-40% orang ngaku kesepian. Anak muda umur 16-24 tahun adalah kelompok yang paling sering kesepian. Terus, di kalangan orang dewasa yang lebih tua, kesepian meningkat, khususnya kalau mereka kehilangan teman atau kehilangan pasangan. Tapi kesepian tuh masalah global, merata di semua umur, semua level ekonomi, semua golongan. Banyak faktor yang jadi penyebab wabah kesepian ini. Ini nggak cuma gara-gara revolusi digital doang, ya. Kesepian makin menjamur, kan? Ini udah kejadian sejak zaman 1990-an. Sebagian gara-gara kita jadi masyarakat yang lebih mobile, di mana keluarga dan teman-teman sering pisah gara-gara kerjaan atau kesempatan pendidikan lainnya. Ini pada dasarnya oke, tapi akhirnya bikin kita kehilangan ikatan yang biasanya kita bangun sejak lahir dan habisin hidup buat ngerameinnya. Pas TV makin masuk rumah-rumah di Indonesia, kita mulai kurang investasi di komunitas. Orang-orang jarang keluar rumah, jarang ikutan klub, jarang ke tempat ibadah, jarang ngundang orang ke rumah mereka. Semuanya itu nyumbang ke keterputusan kita dan tingkat kesepian yang makin naik. Terus, ditambah lagi sama revolusi digital yang bikin kita makin nelen layar dan dipengaruhi sama software buat ngalihin perhatian kita dari orang-orang yang kita sayangin. Julian Holt Lunstad, seorang peneliti yang fokus pada kesepian, menemukan bahwa kesepian bisa sama berbahayanya bagi kesehatan kita, seperti merokok setengah bungkus rokok sehari. Kami pikir, stres adalah salah satu penyebab utama dampak fisik dari kesepian, tapi mungkin ada faktor lain juga. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang kesepian di masa tua cenderung mengalami penurunan otak lebih cepat. Proses yang sama yang terjadi akibat stres atau kurangnya stres mempengaruhi proses penuaan otak kita. Penelitian lain menunjukkan bahwa satu-satunya keputusan yang bisa kita buat untuk menjaga kesejahteraan kita adalah berinvestasi dalam hubungan dengan orang lain. Ini termasuk hubungan yang dekat maupun yang tidak terlalu dekat. Mulai dari orang yang mengantar surat hingga kasir di toko kelontong, setiap interaksi ini penting. Tujuannya adalah untuk membuatnya lebih personal dan membuat orang lain merasa diterima. Sehingga kita juga merasa punya tempat di dunia ini. Banyak orang kesepian merasa bahwa mereka tidak diinginkan oleh orang lain. Padahal kenyataannya orang lain juga ingin terhubung. Orang yang kesepian mungkin perlu belajar cara memberikan sinyal bahwa mereka ingin bersosialisasi, meskipun mereka mungkin merasa sedikit takut. Oleh karena itu telah dikembangkan bentuk terapi perilaku kognitif di mana orang diajari keterampilan sosial dan merubah asumsi mereka tentang bagaimana mereka dilihat oleh orang lain.